Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar di tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ke-6. Mari kita langsung pada video pembelajarannya. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak dan begitu juga sebaliknya. Nah, di sini dalam keluarga diperlukan sikap saling menghargai untuk menjaga kerukunan di rumah. Mungkin di rumah kalian ada perbedaan pendapat. Mungkin ayah dan ibu ada perbedaan pendapat, tetapi mereka harus saling menghargai. Mungkin kamu dengan kakak atau adikmu juga berbeda pendapat. Nah, di situ tidak boleh kalian bertengkar, tetapi harus ada sikap saling menghargai. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Tanya ayah. Aku ingin pergi ke kebun binatang, jawab Udin. Bagaimana kalau ke pegunungan saja? Tanya Mutiara. Wah, ada dua pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Tanya ibu. Liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang, jawab Udin. Mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Tanya ayah. Begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju, kata Udin kepada kakaknya Mutiara. Itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kalian memang anak-anak yang hebat, kata ayah. Nah, dalam percakapan ini terjadi perbedaan pendapat ketika keluarga Udin akan berwisata. Udin minta wisatanya pergi ke kebun binatang, sedangkan Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Mungkin kalian pernah mengalaminya di rumah. Mungkin kalian berbeda pendapat dengan adik dan kakak kalian soal memilih tempat makan untuk makan bersama keluarga, atau memilih tempat wisata, atau memilih sekolah untuk kalian sekolah. Mungkin terjadi perbedaan pendapat. Nah, dalam percakapan ini, Udin dan Mutiara ini memang berbeda pendapat. Lalu di sini Mutiara mengusulkan, bagaimana kalau liburan kali ini pergi ke kebun binatang dulu, lalu liburan untuk semester yang depan pergi ke pegunungan. Nah, di sini terjadi kesepakatan dari usulnya Mutiara. Akhirnya mereka akan pergi ke kebun binatang. Walaupun berbeda pendapat, kita harus tetap rukun dan saling menghargai. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Ya, percakapan itu membicarakan tentang memilih tempat wisata. Kapan rencana wisata dilaksanakan? Kapan adik-adik dalam percakapan tadi? Ya, waktu liburan. Siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Tadi yang mengusulkan adalah Udin dan Mutiara. Kemana Udin ingin berwisata? Udin ingin pergi ke kebun binatang. Kemana Mutiara ingin berwisata? Ya, kalau Mutiara ingin pergi ke pegunungan. Mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, mengapa tadi? Karena
Mutiara tidak memaksakan kehendaknya. Mutiara mencari solusi atau jalan tengahnya supaya tidak terjadi pertengkaran. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Nah, dalam percakapan tadi itu ada diskusi, ada musyawarah di dalamnya. Maka percakapan Udin dan keluarganya tadi menerapkan sila keempat Pancasila. Nomor 8, apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Iya, ayah memberi kesempatan kepada Udin dan kepada Mutiara untuk memilih tujuan wisata. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Kalau sikap adilnya itu sesuai dengan sila kelima, tapi kalau musyawarahnya itu sesuai dengan sila keempat. Membicarakan suatu masalah bersama-sama itu disebut dengan musyawarah. Jadi kalau kita membahas segala suatu masalah dengan bersama-sama, dengan saling memberikan pendapat, itu disebut musyawarah. Dalam percakapan tadi, ayah, ibu, Udin, dan Mutiara sedang bermusyawarah memilih tempat wisata. Udin memilih ke kebun binatang, sedangkan Mutiara pilih ke pegunungan. Dalam musyawarah, kita boleh kok berbeda pendapat, berbeda usul. Walaupun berbeda pendapat, jangan dijadikan perbedaan itu untuk kita bertengkar. Lebih baik kita mencari solusinya dengan cara musyawarah. Musyawarah merupakan penerapan atau pengamalan sila keempat Pancasila. Masih ingatkah kalian lambang sila keempat dan bagaimana bunyinya? Nah, lambang sila keempat itu adalah kepala banteng. Simbolnya kepala banteng. Bunyinya bagaimana adik-adik sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat. Jadi di situ ada penerapan tentang musyawarah. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di rumah adalah, nah ini contoh penerapannya, menghormati pendapat orang lain. Nah, ketika kita bermusyawarah, kita menghormati pendapat orang lain. Tidak memaksakan kehendak, ya. Kamu harus ikut pendapat aku. Tidak seperti itu adik-adik, karena kita mempunyai perbedaan pendapat. Nah, itu pentingnya musyawarah. Musyawarah itu tujuannya untuk mencapai mufakat atau kesepakatan bersama. Menyelesaikan masalah keluarga dengan diskusi atau musyawarah, itu menerapkan sila keempat Pancasila. Lalu, mungkin contohnya, musyawarah menentukan tempat wisata keluarga, musyawarah menentukan sekolah anak. Nah, mungkin kalau nanti kalian lulus SD, mau sekolah di SMP mana? Perlu didiskusikan atau dimusyawarahkan dalam keluarga. Apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan tadi? Nah, di sini ada teks percakapannya. Apakah kalian menemukan ungkapan di sini? Ayo, kita ingat kembali, ungkapan itu kata yang memiliki arti lain. Di sini Kak Citra menemukan ada jalan tengah. Nah, bukan jalan di tengah-tengah, tidak, tapi memiliki arti yang lain nanti. Lalu Kak Citra punya di sini kepala dingin. Nah, kepala dingin bukan berarti kepala kita dikasih es biar dingin. Tidak adik-adik. Ini adalah contoh ungkapan. Jalan tengah artinya itu solusi. Jadi ketika kita mengatakan aku sedang mencari jalan tengah dari masalahku,
Oh, aku sedang mencari solusi dari permasalahanku. Kepala dingin artinya tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Itu arti dari ungkapan kepala dingin. Nah, lengkapi cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Di sini ada kata-kata yang tersedia, yaitu jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, tiket. Nah, nanti ada cerita rumpang yang harus kalian lengkapi dengan kata-kata yang tersedia. Judul ceritanya adalah berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Nah, kita pilih nih, diambil apanya? Ya, diambil apanya nanti? Kita cari tahu. Nah, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah. Nah, nanti kita akan lengkapi nih di sini adik-adik. Yuk kita baca satu persatu ya dari tadi ya. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Ya, jawabnya diambil jalan tengahnya. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah. Coba pilih, Udin sudah apa? Ya, sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Bekal itu apa toh? Makanan yang dibawa. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Jalan tidak apa nih adik-adik? Ya, jalan tidak macet. Ayah memarkir. Ya, ayah memarkir mobil. Ibu, Udin dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Membeli apa nih? Sebelum masuk ke tempat wisata. Iya, membeli tiket. Nah, itu cara melengkapi sebuah cerita yang rumpang ya, yang belum ada isian titik-titiknya. Begitu adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk kalian terus jaga kesehatan, rajin belajar dan rajin berdoa. Rajin juga ya membantu orang tua kalian di rumah dan tunjukkan sikap rukun kalian di dalam kehidupan keluarga kalian.